Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil penelitian kami terkait kepatuhan PT Raden Utama Interisco dalam mengimplementasikan Conceptual Framework PSAK 14, PSAK 16, dan PSAK 19. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari akuntansi keuangan menengah 1 yang diampu oleh Ibu Yustitia Asmaranti, SEMSI PhD, dan Bu Syaharani Nur Fatia, SEMAK. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, yaitu Devita Sari dengan NPM ujung 008, Abel Nathanael dengan NPM ujung 056, dan saya, Muhammad Quraisyin Kartadilaga dengan NPM ujung 078, dan Eis Ramadhani Savitri dengan NPM ujung 041. Untuk profil perusahaan PT Raden Utama Interisco sendiri, mereka berawal dari Departemen Inspeksi Radian Group pada 1970-an. Mereka berfokus pada jasa Non-Destructive Testing atau NDT untuk industri migas. PT Raden Utama Interisco sendiri resmi berdiri sebagai PT Raden Utama Interisco pada 22 Agustus 1984. Mereka mengembangkan layanan di bidang inspeksi, AMDAL, ketenagakerjaan, ONM, dan jasa pendukung migas lainnya. Mereka mengakuisisi PT Suprako Indonesia pada tahun 2002 yang bergerak di jasa pendukung migas lepas pantai. Lalu mendirikan PT Suprako Lines dan PT Suprako Daya Wisesa pada tahun 2008 untuk mendukung operasi laut dangkal dan produksi lepas pantai luar negeri. PT Raden Utama Interisco Tbk sendiri beroperasi dengan pusat di Jakarta dan 10 kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. PSAK 14 mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan, yaitu aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau sebagai bahan atau alat bantu produksi. PSAK 14 berlaku untuk hampir semua jenis persediaan, kecuali persediaan dalam kontrak, persediaan instrumen keuangan, produk pertanian atau hasil tambang tertentu yang diukur pada nilai realisasi bersih. Tujuan dari PSAK 14 yaitu mengatur bagaimana entitas mengukur biaya persediaan, mengakui biaya tersebut sebagai beban ketika terjadi penjualan, menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih jika perlu. Komponen dan metode pengukuran PSAK 14 yaitu biaya persediaan terdiri dari biaya pembelian, harga beli, biaya impor atau biaya transportasi, biaya konveksi yaitu overhead produksi tetap dan variabel, biaya lainnya seperti kondisi siap pakai. Metode pengukuran biaya persediaan yang diizinkan oleh PSAK 14 meliputi FIFO, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus untuk barang tak bisa dipertukarkan. Metode eceran untuk retail. Nilai persediaan harus dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Selanjutnya, pengakuan persediaan. Persediaan diakui sebagai aset jika ada manfaat ekonomis masa depan yang mungkin diperoleh. Biaya perolehan bisa diukur secara andal. Dalam praktik pengakuan dilakukan saat hak milik berpindah atau barang diterima. Selanjutnya ada pelaporan dan pengungkapan. PSAK 14 mewajibkan pengungkapan. Yang pertama, kebijakan akuntansi dalam metode pengukuran persediaan. Total nilai persediaan dan klasifikasinya, nilai yang diakui sebagai beban, misalnya harga pokok penjualan, penurunan nilai persediaan, dan pemulihan jika ada nilai persediaan yang dijadikan jaminan. Nilai total persediaan perusahaan terdapat peningkatan yang signifikan sekitar 41%. Peningkatan terbesar terjadi pada akun mode material yang melonjak, mencerminkan kemungkinan strategi penggadaan bahan baku dalam jumlah yang besar. Selain itu, kategori perlengkapan keselamatan kerja juga mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat, yang menunjukkan perhatian lebih terhadap aspek keselamatan kerja. Kategori lainnya seperti peralatan dan suku cadang, isotop, IR 192, film, dan akun lain-lain juga menunjukkan kenaikan meskipun dalam jumlah yang lebih moderat.
Implementasi PSAK 14, analisis terhadap kepatuhan PT Radian Utama Internetco Tbk dalam mengimplementasikan PSAK 14. Yang pertama, pengakuan persediaan. PT Radian Utama mengakui persediaan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023. Nilai persediaan tercatat sebesar 16.677,484616, peningkatan signifikan dari periode sebelumnya. Persediaan yang dimiliki mencakup material proyek, perlengkapan keselamatan kerja, isotop industri, film radiografi, dan suku cadang. Evaluasi pengakuan persediaan telah dilakukan sesuai dengan PSAK 14 dikarenakan aset dikendalikan perusahaan memiliki potensi manfaat ekonomi dan nilainya dapat diukur secara jelas melalui sistem pencatatan inventory. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Dalam catatan atas laporan keuangan, catatan 7, perusahaan menyatakan menggunakan metode FIFO. FIFO adalah metode yang relevan untuk industri jasa dan logistik energi seperti PT Radian. Tidak disebutkan adanya penyesuaian terhadap nilai relasi bersih atau pembentukan cadangan penurunan nilai. Evaluasinya, meskipun penggunaan metode FIFO sudah sesuai dengan PSAK 14, perusahaan tidak mengungkap secara eksplisit apakah dilakukan pengujian nilai realisasi bersih. Hal ini dapat berdampak pada kendala penyajian nilai persediaan jika terdapat item usang atau rusak. Sarannya, melakukan peninjauan berkala terhadap persediaan usang atau tidak digunakan, pengungkapan cadangan penurunan nilai jika relevan. Selanjutnya ada pelaporan persediaan. Persediaan dicatat dan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai disajikan dalam rupiah dan telah melalui audit eksternal. Kategori persediaan disebut dalam lampiran dan dijelaskan secara naratif dalam laporan keuangan. Evaluasinya, penyajian persediaan telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar PSAK 14. Penyampaian informasi dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Selanjutnya, pengungkapan persediaan. Menggunakan metode FIFO disebutkan dengan jelas dalam catatan 7, yaitu nilai total persediaan dicantumkan, namun tidak diungkap informasi mengenai persediaan usang atau penurunan nilai, nilai persediaan yang digunakan sebagai jaminan, nilai persediaan yang diakui sebagai beban. Evaluasinya yaitu tingkat pengungkapan masih kurang memadai. Tanpa informasi tentang kerugian penurunan nilai, pembaca laporan tidak memiliki pandangan utuh terhadap resiko dan nilai real dari persediaan. Kesimpulan dari implementasi PSAK 14 yaitu PT Radian Utama Internetco Tbk secara umum telah mengimplementasikan PSAK 14 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pelaporan persediaan secara baik dan patuh. Namun, aspek pengungkapan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai transparansi yang maksimal yang diisyaratkan dalam standar akuntansi keuangan. Selanjutnya itu PSAK 16. PSAK 16 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua itu diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, tujuan utama dari PSAK 16 ini adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi terhadap aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi intentas dalam aset tetap serta perubahan investasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan dalam PSAK 16. Yang pertama yaitu pengakuan. Menurut PSAK 16 paragraf 7, aset tetap diakui jika besar kemungkinan memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur andal. Yang kedua yaitu pengukuran. Menurut PSAK 16 paragraf 16, pengukuran setelah pengakuan aset tetap didasarkan pada biaya perolehan yang terdiri dari yang pertama, harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya. Serta yang kedua, biaya langsung yang dapat didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi agar siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Yang ketiga yaitu pelaporan. PSAK 16 mengharuskan perusahaan dalam laporan keuangannya mengungkapkan informasi terkait jumlah tercatat bruto, akumulasi penyusutan dengan digabung dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Informasi tersebut terdapat dalam catatan atas laporan keuangan di mana hal ini
telah diterapkan sesuai dengan PSAK nomor 16. Nah, yang keempat yaitu ada pengungkapan. Dalam paragraf 74, wajib diungkapkan dalam laporan keuangan yang pertama, dasar pengukuran jumlah tercatat bruto, yang kedua, metode dan tarif atau umur manfaat penyusutan. Yang ketiga, yaitu jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir. Yang keempat, yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat aset. Yang pertama ada penambahan dan pelepasan, yang kedua ada kombinasi bisnis, dan yang ketiga revaluasi atau penurunan nilai. Nah, yang keempat itu ada penyusutan dan rugi penurunan nilai. Yang kelima itu ada selisih kurs dan perubahan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis terhadap laporan keuangan aset tetap PT Radian Utama Intransko Tbk pada tahun 2023. Seperti pada laporan keuangan di PP tersebut, terjadi peningkatan nilai perolehan aset tetap sebesar 3,89%. Namun, akumulasi penyusutan naik lebih tinggi sebesar 14,71%. Sehingga nilai tercatat aset tetap turun sehingga 20,61%. Meskipun begitu, beban penyusutan justru menurun sebesar 18,74%. Kemungkinan akibat pengurangan aset yang disusutkan atau perubahan klasifikasi. Di sisi lain, laba penjualan aset tetap meningkat tajam sebesar 213,96%, menunjukkan adanya pelepasan aset yang telah terdepresiasi penuh dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 16 pada PT Radian Utama Intransko Tbk. Hal ini untuk melihat kepatuhan perusahaan pada PSAK 16. Untuk pengakuan, PT Radian Utama Intransko Tbk mengakui aset tetap ketika terdapat manfaat ekonomi masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Dan juga jenis aset tetap yang dicatat antara lain tanah, bangunan, prasarana, kapal termasuk mobil, kendaraan, peralatan proyek, serta aset dalam konstruksi. Nah, pengakuan ini mencerminkan kesesuaian perusahaan terhadap PSAK 16 dalam paragraf 7 dan 15. Nah, untuk pengukuran, yang pertama, perusahaan ini telah menerapkan model biaya atau cost model dalam pengukuran setelah pengakuan awal. Yang kedua, aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Yang ketiga, tidak terdapat penggunaan model revaluasi dalam laporan keuangan 2023. Nilai tercatat aset tetap pada 31 Desember 2023 mencapai 274,76 miliar. Hal ini mencerminkan investasi yang signifikan dalam aset produktif. Untuk pelaporan, yang pertama dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar. Yang kedua, PT Radian juga melaporkan laba atas penjualan aset tetap sebesar 935 juta, menandakan adanya efisiensi dalam pelepasan aset. Yang ketiga, pembelian aset tetap baru tercatat dalam laporan arus kas hingga arus kas investasi sebesar 44,68 miliar. Untuk pengungkapan sendiri, yang pertama perusahaan menjelaskan secara transparan metode yang digunakan, yaitu penyusutan dengan metode garis lurus dan umur manfaat antara 4-20 tahun, tergantung jenis aset. Nah, catatan juga memuat rekonsiliasi saldo awal dan akhir aset tetap, termasuk mutasi, penyusutan, dan pengurangan. Dan tidak terdapat indikasi penurunan nilai secara signifikan, sehingga tidak ada pencatatan rugi. Setelah menganalisis implementasi PSAK 16 pada PT Radian Utama Intransko Tbk, dapat disimpulkan secara keseluruhan PT Radian Utama Intransko dapat dikategorikan sebagai baik dan sesuai standar dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun, di sisi kualitas pengungkapan, perusahaan masih dapat meningkatkan transparansi melalui penjelasan lebih lanjut tentang evaluasi nilai wajar dan pengujian penurunan nilai aset tetap. Lalu selanjutnya ada PSAK 19 yang membahas tentang aset tak berwujud. Yang pertama, konsep. PSAK 19 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa bentuk fisik, seperti hak paten, merek dagang, dan perangkat lunak. Lalu tujuan. PSAK 19 disusun untuk memberikan panduan bagaimana perusahaan mencatat, mengukur, dan mengungkapkan aset tak berwujud secara akuntansi.
Aset tak berwujud ini misalnya seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak. Pengakuan. PSAK 19 menetapkan bahwa tidak semua hal yang tidak terlihat bisa langsung dianggap sebagai aset. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah aset tak berwujud bisa diakui, dalam kurung dicatat, secara resmi dalam laporan keuangan. Yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran aset tak berwujud menurut PSAK 19 dilakukan pertama kali dengan mengukur aset tersebut berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya langsung yang diperlukan agar aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model biaya atau model revaluasi untuk mengukur asetnya. Model biaya mencatat aset sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Sedangkan model revaluasi menggunakan nilai wajar jika pasar aktif tersedia. Yang ketiga, pelaporan. Dalam PSAK 19 tentang aset tak berwujud, entitas diwajibkan untuk menyajikan informasi mengenai laporan keuangan. Hal ini mencakup pengungkapan nilai tercatat aset tak berwujud, metode pengukuran yang digunakan, biaya atau revaluasi, masa manfaat, terbatas atau tidak terbatas, serta kebijakan amortisasi yang diterapkan. Keempat, pengungkapan. Pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan harus dilakukan secara lengkap dan transparan, agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami karakteristik, nilai, serta kondisi aset tersebut secara menyeluruh. Entitas diharuskan untuk mengungkapkan metode pengukuran yang digunakan, apakah model biaya atau model revaluasi. Selanjutnya, implementasi PSAK 19. Yang pertama, pengakuan. Dalam laporan keuangan PT Raden Utama Interisco Tbk, tidak ditemukannya aset tak berwujud. Hal ini dikarenakan tidak ada aset non-moneter teridentifikasi yang tidak memiliki bentuk fisik dan memenuhi persyaratan pengakuan sesuai dengan PSAK 19 halaman 6. Dalam laporan keuangan konsolidasian PT Radian Utama Interisco Tbk, tidak ditemukan pos seperti lisensi, paten, perangkat lunak khusus, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya yang diakui sebagai aset tak berwujud, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam catatan laporan keuangan. Yang kedua, pengukuran. Dalam laporan keuangan PT Raden Utama Interisco Tbk, tidak ditemukan aktivitas atau transaksi yang menunjukkan adanya pengeluaran yang diidentifikasi, dikapitalisasi, atau dihitung sebagai biaya perolehan aset tak berwujud. Ini menunjukkan bahwa semua pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud tidak memenuhi syarat untuk diukur sebagai aset dan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 19 dalam hal pengakuan biaya tersebut langsung sebagai beban. Halaman 8. Lalu pelaporan. Dalam hal pelaporan, PSAK 19 mewajibkan entitas memiliki aset tak berwujud untuk menyajikannya secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dalam halaman 9. Namun, dalam laporan keuangan PT Raden Utama Interisco Tbk, tidak terdapat akun atau baris aset tak berwujud di bagian aset tidak lancar, baik dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rincian aset dalam catatan terkait. Ini menegaskan bahwa tidak ada aset tak berwujud yang dimiliki. Lalu pengungkapan. Dalam pengungkapan, PSAK 19 mengatur bahwa entitas harus memberikan informasi mengenai metode amortisasi, masa manfaat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi, serta rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir aset tak berwujud dalam halaman 9. Pada laporan keuangan PT Raden Utama Interisco Tbk, tidak menunjukkan satupun pengungkapan mengenai aset tak berwujud, amortisasi, atau penilaian atas usia manfaatnya. Hal ini berarti PT Raden Utama Interisco tidak memiliki atas aset tak berwujud tersebut. Kesimpulan PSAK 19. PSAK 19 dalam PT Raden Utama Interisco Tbk, perusahaan belum menjalankannya karena tidak terdapat aset tak berwujud yang dicatat dalam laporan keuangan tahun 2023 dan tidak ditemukannya bukti pengeluaran yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tak berwujud. Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah mematuhi sebagian besar standar yang relevan, ada peluang untuk memperbaiki pengungkapan agar laporan keuangan lebih lengkap dan informatif. Kesimpulan, PT Raden Utama Interisco Tbk telah menerapkan PSAK 14 dan PSAK 16 dengan cukup baik. Persediaan dicatat menggunakan metode FIFO sesuai PSAK 14, meski pengungkapan terkait nilai realisasi bersih masih perlu ditingkatkan. PSAK 16 diterapkan secara patuh, dengan informasi aset tetap yang disajikan secara lengkap. Sementara itu, PSAK 19 belum diterapkan karena tidak terdapat aset tak berwujud yang memenuhi syarat pengakuan. Secara keseluruhan,
Kepatuhan terhadap standar akuntansi sudah baik, namun transparansi pengungkapan masih dapat ditingkatkan. Sekian pembahasan PSAK 14, 16, dan PSAK 19 pada PT Radian Utama Intersko Tbk dari kelompok 6. Bila ada salah kami mohon ampun. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.